Pembuatan jas Iron Man 2008. Ya, dia ada di sana. Kamu akan menyukai ini ya. Kami membuat keputusan lebih awal untuk pergi dengan Stan Winston Studios untuk mendesain bersama kami. Setelan Iron Man, itu akan terlalu menendang. Ya, itu juga Madi. Saya suka perasaan kuat. Ya, ayo pergi. Saya ingin mengatakan astaga. Semua orang hanya menuntut kami untuk melakukan Iron Man. Tetapi fakta dari masalah ini adalah bahwa begitu kami mendengar bahwa Iron Man sedang dibuat, kami mengejarnya. Kita semua penggemar Iron Man. Itu seperti itu. Seperti hal yang sempurna untuk studio. Jadi kami pergi setelah pertunjukan dan hanya tentang waktu. Jon Favreau ditandatangani untuk benar-benar mengarahkannya. Adalah saat kami melakukan pertemuan pertama kami dengan Marvel, dan Jon ada di pertemuan itu. Film khusus ini sedikit lebih menarik karena sudah ada ide desain atau serangkaian ide desain di tempat. Mereka memiliki gambar konseptual Iron Man yang sesuai dengan proporsi tubuh tertentu dan tipe tubuh tertentu. Jadi kami harus mewarisi mereka dan kemudian bawa mereka ke dunia kita dan buat mereka berfungsi. Tantangan besar adalah fakta bahwa mereka tidak memilih siapapun untuk menjadi Iron Man, dan ini dia. Inilah finalnya. Dan itulah yang terjadi. Ini dia ya, itulah yang kita dapatkan. Jumlah yang harus kita keluarkan. Perjalanan yang biasanya Anda lalui. Dan penciptaan jas adalah Anda duduk dengan Stan Winston, tim desainnya, tim internal kami, memihak produsen, dan semua orang mulai dengan gambar, dan Anda Photoshop, dan Anda mendapatkan semacam gambar 2D, seperti gambar berwarna, bahwa Anda dapat menutup telepon. Benda itu dipindahkan ke tahap pemodelan, ke model 3D, sehingga Anda melihat waktu cepat model yang berubah. Lalu itu masuk ke pembuat tanah liat, dan kemudian Anda melihat tanah liat pertama yang dibuat darinya. Dan itu sesuatu yang nyata sekarang, yang dapat Anda sentuh dan Anda dapat berputar. Dan kami yakin itu kepala manusia akan benar-benar cocok dalam hal ini. Benar, telinga tepat di dalam, tepat menentangnya. Itu mengasyikkan. Ini adalah saat Anda benar-benar memahami filmnya. Datang bersama. Ketika Anda mulai melihat ini, itu lompatan yang lebih besar dalam beberapa hal untuk pergi dari ide untuk ini, daripada beralih dari ini ke film yang sebenarnya. Dan biasanya ada maquette yang dibuat, yang merupakan model desktop miniaturnya. Dan mungkin tingginya hanya 2 kaki. Itu kemajuan kerja. Itu hebat. Jelas kami tidak memiliki lemari ketika kami mendapatkannya. Dan kemudian Anda menunggu. Dan kamu tahu, langkah selanjutnya adalah setelan. Dan itu ukuran penuh. Setelan fisik yang dapat ditembakkan, yang akan dikenakan seseorang. Saya belum pernah membuat film sebesar ini sebelumnya. Atau dari genre. Saya selalu menjadi penggemar. Tapi itu usaha yang menakutkan. Hari di mana aku tahu semuanya akan baik-baik saja adalah hari di mana Robert Downey Jr. terikat untuk bermain Iron Man. Itu cantik. Apa yang akan dilakukan Kevin? Dan mereka akan memasang gips di kakimu. Sehingga itu adalah tali bantuan yang sangat rendah. Reputasi dan rasa malu Stan Winston, orang-orang di tim itu. Saya bekerja dengan mereka sebelumnya. Setiap kali Anda pergi ke toko mereka, Anda pergi, oh Tuhan, dan mereka melakukan itu, dan ini, dan itu. Anda melihat sejarah film tempat saya dibesarkan. Alasan saya bermain Tony Stark, alasan saya terlibat dalam Iron Man, alasan mengapa saya sangat bersemangat adalah aku gila tentang film. Itu sebabnya saya ingin menjadi seorang aktor. Hal terbaik yang dapat saya ceritakan tentang saya adalah pada akhirnya, aku hanya tidak melakukan apa-apa. Aku sakit, aku keluar dari sini. Baiklah, sampai nanti. Selamat malam, dan terima kasih. Senang melihatmu baik-baik saja. Sampai berjumpa lagi. Saya masuk seperti kipas karena saya bisa. Saya mengatakannya dengan rendah hati karena saya benar-benar tidak melakukannya. Saya melakukannya ketika saya mulai. Sekarang saya mengawasinya. Shane mengawasinya. Semua orang dari saya hanya menikmatinya. Saya masuk dan mudah bagi saya untuk mengatakan wow, itu keren.
melakukan lebih dari itu. Dan saya akan memastikan nama saya ada di layar. Berapa banyak lelucon yang kamu lakukan? Kita akan melakukan cenderung satu. Ya setelah ini, tapi yang ini sekarang. Kamu lebih tegak. Kita hanya akan melakukan bagian blender kecil. Hei, saya tidak suka perut kecil saya di sana. Saya tidak melakukan semua pekerjaan inti ini dengan sia-sia. Hanya itu yang saya katakan. Kami sedang membangun prototipe. Saat kami pergi, kami belum pernah membuat setelan Iron Man sebelumnya. Anda memperbesar palu saya, sekarang bukan. Dia di atas palu. Jim Pearl Bangkok turun di sini. Dan jadi Anda diberi senjata peluncuran. Dan kemudian, Anda harus mencapai tanda finish dengan setelan jas. Dilakukan sehingga tidak seperti kita pernah mampu jenis. Buat satu, dan kemudian hancurkan, dan buat yang lain. Dan lakukan perbaikan, dan buang itu, dan buat. Kita harus benar-benar menyelesaikan semuanya, dan memberikan pada waktu kita seharusnya. Sekarang Anda berada di toko Stan Winston Mall, toko finishing. Apa yang Anda lihat di belakang saya adalah di mana? Sebagian besar bagian sedang dimodelkan, dan bagian-bagiannya sedang dicat. Ada sekitar 450 bagian individu yang membuat setelan itu. Ini akan menjadi peti Markbo. Disinilah RT akan pergi, dan itu sebenarnya logam krom semprot. Dan sudah disikat. Ini sebenarnya adalah proses memasang paku keling berdasarkan desain, dan itu sebenarnya itu sama sekali bukan paku keling Polandia. Itu hanya ilusi paku keling Polandia. Ini adalah dua bagian dari mat 3. Dan ini dari pengujian awal kami. Anak sapi yang sangat besar ini yang memiliki semacam jumlah ekouter. Seperti mesin jet dan hal-hal. Tapi kaki masuk ke sini, dan kemudian panel ini harus dirancang untuk meluncur dan bergerak. Ini adalah bagian besar dari Crimson Dynamo yang sedang diberi nama. Ini adalah cetakan fleksibel negatif, dan ini hanya quickie. Cetakan sementara untuk mengeluarkan cangkang keras. Apa yang menarik tentang apa lukisan Trevor adalah bahwa ini adalah cat fleksibel untuk uretan yang tidak retak atau melengkung. Dan kami memiliki banyak bagian yang sebenarnya fleksibel. Butuh waktu lama untuk membuatnya bekerja. Ini adalah tim Nordella. Siapa yang menggerakkan Crimson Dynamo? Ada Palka yang terbuka. Mengungkapkan pria jahat yang ada di dalam. Akhirnya semuanya akan berpakaian seperti sangat ketat dan turun bawah seperti kokpit kapal selam. Tapi sekarang, ini hanya kulit luarnya. Dan semacam pintu keluar dari hal khusus ini. Saya tahu ini memang sempurna seperti yang Anda miliki. Ketika Anda bekerja dengan seseorang seperti perusahaan Stan Winston. Sejauh ini adalah milik kita. Ini adalah Joan, dan film kedua saya dengan mereka. Itu masih pengalaman yang cukup ajaib. Saat setelan itu pertama kali diluncurkan, Shane suka meletakkannya di balik tirai. Pria membuka tirai dengan cara yang sangat dramatis, dan ada Iron Man berdiri di belakang. Dan kemudian Anda melihatnya, dan Anda menyentuhnya. Dan itu semacam setengah kegembiraan dan setengah ketakutan, karena itu sangat nyata. Dan umumnya, Anda cukup dekat dengan produksi pada saat itu, ketika setelan itu ditunjukkan padamu. Jadi semoga penelitian Anda benar, dan proporsi semua berbaris, dan teksturnya bagus, dan warna. Dan semua keputusan yang Anda buat selama ini masuk akal. Setelah Anda mulai tidak melihat pria seutuhnya, proporsi dirinya. Dan saya pikir 2, 3, 5 adalah langkah yang baik di sini. Saya pikir itu bertahan dengan sangat baik ketika John pertama kali melihat. Dan semua tersenyum. Maksudku dia sangat senang sekali. Stuntman itu benar-benar sudah terbiasa dengan setelan itu. Ketika mereka mulai keluar,
Mereka hanya sedikit takut merusaknya. Piring berpotongan dan mengelupas cat, dan hal semacam itu. Tetapi pada akhir hari, dia benar-benar mendapatkan jangkauan gerak penuh, dan semacam belajar untuk hidup dalam setelan itu. Hari-harinya itu di penghujung hari sungguh menakjubkan. Saya pikir semua orang terpesona. Kamu harus kuat, dan Anda harus atletis untuk melakukan ini. Itu seperti memakai perlengkapan sepak bola yang sangat berat. Tingkat daya tahan Anda harus siap untuk itu. Karena itu pedang bermata dua. Kita harus membuatnya cukup ringan untuk bergerak, tapi kita harus membuatnya cukup berat untuk tidak hanya sepenuhnya Anda tahu. Retak ketika seseorang memasukkan terlalu banyak otot ke dalamnya. Lakukan saja, lakukan itu. Anda tahu seperti orang pertama, Anda tahu di luar pintu, Mark 1 dengan penyembur api, dan sebagainya. Mendekati 100 pound, tanpa penyembur api, dan gas, dan semuanya. Itu mungkin 60 atau 70 pound. Oke, dan kamera. Bagaimana rasanya Anda lakukan di dalam setelan itu? Tidak berhubungan sama sekali. Saat aku berjalan, jika saya melihat ke bawah untuk melihat Mark, saya sama sekali memperhatikan. Tapi saat aku mengangkat bahuku dan mencoba untuk mendapatkan pose pahlawan, mereka hampir tidak bisa melihatnya. Jadi butuh beberapa saat untuk menonton diri kita sendiri di depan kamera, untuk mempelajari seperti apa bentuknya dan berhubungan dengan gerakan apa, rotasi lain. Make di sini. Itu terkunci. Dan di sini, beban turun di pundak saya. Jadi mau dirusak. Apakah ini yang kamu cari? Saya hanya ingin melihatnya untuk melihat apakah itu. Karena sekarang kita lihat, aku melihatmu berjongkok. Ya, jenis pose pahlawan datang dari kami. Hanya jenis mencolok, pose dan mencari apa yang tampak terbaik. Dan kemudian mereka berkata, ya pegang itu, dan hal-hal dari buku komik yang mereka ambil, dan pose yang mereka inginkan. Dan kemudian ada beberapa yang kami buat sendiri, dan hanya tampilan yang berbeda. Dan kamu tahu, mencoba untuk menunjukkan bahwa Anda dapat melihat karakternya, jika dia marah, atau jika semuanya berjalan baik dengan setelan itu. Mereka ingin melihatnya di kamera roll. Tindakan ya tentu saja. Akan ada banyak pekerjaan digital. Itu harus dilakukan untuk menghidupkan sesuatu seperti ini di layar. Tapi faktanya adalah, apakah pakaian ini benar-benar ada? Dan mereka akan berada di sana. Dan mereka akan berada di lokasi syuting. Dan mereka akan menjadi aktor. Dan kita akan melihat hal yang nyata bersama dengan hal digital. Tapi ketika kamu, sebagai penonton, sedang melihatnya, mengacaukan Anda sedikit, sehingga Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda katakan. Apakah itu nyata, atau itu digital? Dan kemudian Anda melepaskannya. Latar belakang saya sebagai pembuat film tidak dalam genre semacam ini. Saya mencoba-coba sedikit efek khusus, sejak Autora dan ALF. Tapi sungguh, saya berasal dari latar belakang yang lebih mandiri, terutama latar belakang komedi. Jadi saya benar-benar ingin menawarkan sisi manusia yang akan cocok dengan kepekaan saya dalam pembuatan film dan dalam peran yang saya lakukan antara Robert Downey Jr. dan Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard. Itu pemeran yang akan saya senangi dalam drama atau komedi, dan untuk dapat memilikinya untuk mendukung superhero yang lebih besar dari kehidupan, benar-benar menawarkan kemungkinan untuk melebihi harapan orang mungkin dari jenis genre ini. Demikianlah mengenai Just dari Iron Man. Jangan lupa like dan subscribe channel Viral Media ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya dari kami. Terima kasih.